Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kelas AITD, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik di sana? Dengar, Pak. Oke, baik, karena kelas kali ini adalah kelas susulan. Pertama, saya mohon maaf, kemarin ada kegiatan ASIIN yang akan dilaksanakan fakultas dari tanggal 21 sampai 23 ini, sehingga kebetulan saya sebagai sekprodi baru banyak pekerjaan terkait ASIIN, jadi kita pindah di hari Minggu. Saya kira rekan-rekan silakan saja, boleh on cam atau juga pakai kaos tidak masalah, santai saja karena ini mungkin hari Minggu, dan saya kira-kira akan menyampaikan materi hari ini 1 jam saja. Baik, saya akan share materi pada hari ini, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan video terkait pentingnya preservasi pada daging. Jadi, sebelum kita ke materi, saya ingin teman-teman melihat dulu kenapa preservasi terutama saat ini yang murah dan paling memungkinkan di Indonesia adalah dengan metode drying preservation atau pengawetan dengan cara pengeringan. Ini memang video ini akan memuat banyak sekali contoh-contoh pengawetan, diantaranya nanti ada drying juga, tapi ini untuk pandangan saja, kenapa pemilihan drying preservation ini menjadi penting dibandingkan dengan metode yang lain. Nah, ini menyampaikan terkait 7 preservasi daging tanpa menggunakan refrigerator. Nah, saya ingin tes dulu apakah suaranya sampai di sana. Terdengar, Pak. Terdengar. Dengar. Oke.
Permisi Bapak, mohon izin mic-nya di Bapak masih unmute Pak, masih mute Pak. Oke, terima kasih sekali sudah diingatkan. Ini namanya kerjasama yang baik antara student dan dosen. Jangan sampai dosennya dibiarkan sampai selesai nggak dikasih tahu. Nanti kasihan dosennya. Baik, saya ulang. Semoga materi ini belum pernah disampaikan sebelumnya. Kenapa pengawetan dengan pengeringan ini menjadi penting? Jadi konsep utama dari proses pengawetan kering ini adalah dehidrasi atau mengurangi kadar air dan juga aktivitas air. Aktivitas air ini pasti kaitannya dengan pertumbuhan mikrobia. Aktivitas air yang rendah itu membuat bakteri tidak bisa tumbuh. Apalagi misalkan di bawah 0,46. Berbeda kandungan air dengan aktivitas air ini penghitungannya berbeda meskipun terkait. Gampangannya kalau aktivitas air ini lebih terkait dengan kandungan air di dalam daging yang memungkinkan aktivitas bakteri ini bertambah. Nah, ini biasanya dia kalau di bawah 0,46 itu bakteri sudah tidak akan bisa tumbuh. Nah, kalau kadar air itu biasanya disampaikan dalam bentuk persen, misalkan 14% kandungan air biasanya itu bahan semacam, ya tidak harus daging, beras pun kalau sudah kira-kira 14% dia sudah bisa ditransport supaya tidak tumbuh jamur misalkan itu. Tetapi dua hal ini cukup berbeda. Kalau yang satu itu hanya menyatakan persentase air dari produk, kalau yang satu itu adalah aktivitas air yang terkait dengan pertumbuhan bakteri. Nah, seringnya itu kalau penurunan kandungan air ini juga akan diikuti dengan penurunan aktivitas air. Meskipun tidak selalu. Sebagai contoh, misalkan rendang. Rendang di Indonesia di Padang itu aktivitas airnya rendah. Atau juga jerky. Jerky itu dendeng. Dendeng itu aktivitas airnya rendah. Tapi tetap masih lentur, dimakan masih chewy seperti basah. Nah, itu water activity-nya rendah, tetapi kandungan airnya masih cukup tinggi. Nah, ada anomali di sana. Karena pada proses pemasakan jerky itu digunakan tahapan-tahapan pemanasan pada alatnya, yaitu menggunakan oven berkelembapan atau oven yang di dalamnya diatur kelembapan airnya. Itu temperaturnya biasanya diatur sehingga air yang di dalam daging tidak keluar dengan serta-merta. Artinya gini, kalau teman-teman masak daging langsung temperatur tinggi, logika dasarnya adalah pada permukaan daging itu dia akan cepat kering, akan cepat masak. Nah, air di dalam daging ini yang di dalam itu belum sempat keluar atau terjebak di dalam. Nah, ini adalah kendala di yang kita namakan fast cooking. Fast cooking itu biasanya pengen cepat masak, tapi rasanya malah jadi nggak enak, teksturnya tidak baik. Sebagai contoh di jerky tadi, di dendeng Amerika misalkan. Kalau konsep awalnya temperaturnya langsung tinggi, maka permukaan daging ini akan mengeras, kering, di dalam ini masih basah, tidak cukup waktu untuk keluar dari proses yang ada. Nah, yang baik adalah slow cooking atau memasak dengan lambat sehingga kematangan daging dan proses keluarnya air atau tidak harus keluar ya, itu kira-kira akan setimbang sehingga jerky yang dihasilkan atau dendeng Amerika yang dihasilkan tadi, ini saya ambil contoh jerky ya, jerky itu berbeda dengan dendeng Padang. Kalau dendeng Padang kan dimasak terus, dibasahin pakai minyak, tambahin ini, tambahin herbs, tambah lainnya.
Kalau dendeng Amerika itu biasanya hanya daging yang di-grinding, ditambah herbs, langsung dikeringkan dengan kelembapan tadi. Biasanya untuk snack. Nah, kalau dendeng Indonesia biasanya untuk lauk, berbeda. Nah, dendeng Amerika ini contoh yang bagus, contoh yang gampang menggambarkan kalau pemasakannya tidak setimbang, maka nanti jerkinya jadi kering. Dimakan tidak chewy, tidak enak, tidak bisa putus dengan cepat. Parameter jerky yang baik itu dia akan cracking tapi tetap chewy. Nah, ini kalau yang belum pernah nyoba mungkin bingung ya, penasaran. Tapi satu waktu saya berharap teman-teman dari kelas ini ada yang inovasi penelitian, skripsinya itu membuat jerky atau dendeng Amerika atau dendeng Padang. Jadi makanan-makanan tradisional berbasis daging yang itu menarik menurut saya. Saya salah satunya sekarang sedang meneliti CI di NTT. Jadi saya menambahkan essential oil di sana. Kemarin hasilnya bagus sekali. Kita tambahkan daun jeruk yang kita ekstrak essential oilnya dan juga kayu manis. Nah, ini sudah jadi, sudah dicoba juga, dagingnya jadi enak. Jadi ada bau kayu manisnya tapi tidak merusak rasa dagingnya. Nah, teman-teman nanti silahkan yang tertarik bisa kontak saya atau juga bisa penelitian makanan tradisional lokal lainnya. Karena seperti kita tahu, pemerintah sekarang fokus dengan 5 prioritas, super prioritas pariwisata. Ada Labuan Bajo, ada Borobudur, ada NTB, Mandalika, kemudian di Danau Toba. Artinya itu pasti akan terkait dengan local food atau makanan tradisional di sana. Nah, kita sebagai orang peternakan bisa mengarahkan penelitian kita membantu pemerintah dengan memberikan research atau penelitian-penelitian yang baik terkait dengan produk daging olahan di masing-masing daerah tadi. Oke, saya lanjutkan. Daging yang kering itu relatif lebih panjang masa simpannya. Meskipun pasti ada yang berkurang kualitas dari produk tersebut, karena kalau disimpan lama terjadi penurunan kualitas makanan, baik fisik, sensori, kimia, ketengiannya dan lain sebagainya akan turun. Jadi kita hanya berusaha mengurangi penurunan kualitasnya. Nah, pengeringan ini biasanya menggunakan hot air atau udara panas. Nah, faktor yang mempengaruhi dari dried meat atau ini sebagai contoh paling gampang itu jerky Amerika tadi. Silakan Google kalau yang belum, jerky Amerika seperti apa. Itu dipengaruhi oleh temperatur pada waktu pemasakan, size dari jerkinya tadi, dan sirkulasi air pada waktu pemasakan. Nah, meskipun dikeringkan dalam waktu yang lama, biasanya produk daging itu masih ada sekitar 5-6% air di dalamnya. Nah, tapi 5-6% air ini kalau di produk daging sudah bisa mengurangi, supres dari pertumbuhan mikrobiologi yang ada. Sebagai contoh tadi saya sampaikan di awal, penurunan content of water itu juga diikuti dengan penurunan dari AW atau water activity. Nah, daging yang kering ini juga mengalami ketengian atau rancidity bahasa Inggrisnya. Nah, ketengian ini karena daging kan mengandung lemak, kira-kira sampai 24%. Nah, ini kita bicara daging kalau sekarang. Itu bisa dikasih solusi dengan menggunakan kemasan vakum atau vacuum packaging. Itu akan mengurangi, relatif ya, mengurangi ketengian dari produk. Karena
pasti terjadi ketengian, tetapi kenaikannya tidak akan secepat kalau dia tidak divakum. Kenapa vakum? Karena vakum ini akan mengurangi dari kontak antara oksigen dengan lemak. Seperti kita tahu kalau oksigen kontak dengan lemak, maka dia akan menghasilkan senyawa yang akan membuat ketengian. Nah, kita mengenalnya sebagai senyawa peroksida atau peroksida. Nah, di dalam penurunan kualitas tadi, selain dari ketengian, juga penurunan kualitas warna biasanya. Jadi warnanya ketika kita mengeringkan daging, dia akan cenderung ke coklat. Rasanya juga akan berubah. Kalau masalah menjadi tidak enak atau lebih enak, ini persepsi. Ada orang yang suka daging yang kering juga, tetapi yang jelas tadi oxidative rancidity atau ketengian hasil dari oksidasi itu akan meningkat. Kalau tidak salah sekarang di berapa ya SNI-nya? 0,5 MDA kalau tidak salah standarnya. Coba nanti kita cek ulang. Ada yang mengatakan 13 MDA. Nah, malonaldehyde itu adalah satuan dari ketengian yang biasanya diukur dengan uji TBARS atau TBA atau uji thiobarbituric acid. Jadi dengan menggunakan senyawa thiobarbituric ini nanti untuk mengetahui seberapa tengik produk daging yang ada. Proses ujinya itu adalah nanti dengan ditambah zat TBA nanti, warna dari larutan yang sudah dicampur dengan produk itu akan menjadi merah. Nah, tingkat kemerahan dari cairan atau larutan yang ada di tub sinu itu akan menunjukkan seberapa tengik produk yang ada. Semakin merah, semakin tengik. Nah, pengeringan di atas 60 derajat juga akan mengakibatkan gelatinization atau proses penggelatinan. Proses dehidrasi ini biasanya dilaksanakan dengan menguapkan atau dengan mensublimkan air yang ada di produk. Kalau menguapkan itu dengan hot air atau udara panas, kalau sublimasi biasanya menggunakan tadi teknik freeze drying di video awal. Jadi daging Anda dibekukan di suhu minus 20, kemudian kalian masukkan di alat namanya freeze drying, dia akan semalam jika ke sana, dia akan menurun temperaturnya sampai minus 75-an, kemudian dengan semakin turun, semakin dingin itu, maka uap airnya akan menyublim. Nah, itu juga akan membuat produk daging itu bentuknya masih sama, tetapi dari pori-porinya itu akan keluar. Nah, ini contoh makanan untuk astronot, rata-rata itu menggunakan konsep freeze drying ini. Jadi kalau di luar angkasa nggak butuh air, yang penting kandungan nutrisi dari dagingnya masih ada. Kalau nanti pengen bentuknya seperti daging lagi atau teksturnya, tinggal ditambahkan air. Karena dengan di freeze drying ini, dia akan menjadi sangat ringan kan. Kan bobot paling berat dari kadar pada suatu produk, contohnya daging itu kan airnya. Bisa sampai berapa? 70% lebih ya. Atau juga 60% lebih tergantung tipe dan lain sebagainya. Tapi kalau itu hilang kan berarti kira-kira misalkan tinggal 25% kan jadi enteng sekali. Maka paling enak dibawa kalau untuk ransum perang atau ransum ke luar angkasa itu adalah dengan di freeze drying. Kalau mau makan nanti tinggal ditambahkan air. Dia akan menambah bobot dari produk tersebut. Nah, dehidrasi ini
exclude mechanical separation and membrane concentration, evaporation, and baking. Nah, ini tekniknya saja, bisa baking, bisa dengan penguapan, bisa dengan konsentrasi membran, atau dengan pemisahan mekanik. Ini mohon maaf, ini saya sampaikan tadi salah. Jadi, it is normally remove much less water than dehydration. Jadi, teknik-teknik ini adalah selain dari dehidrasi, tapi untuk juga mengurangi kadar air, bisa dengan penguapan, konsentrasi membran, di bake, atau dengan separasi mekanis. Nah, tujuannya saya sampaikan tadi, selain mengurangi kadar air, yang utama adalah reduksi dari aktivitas air. Karena aktivitas air ini akan semakin turun, akan menghambat pertumbuhan mikrobia dan juga aktivitas enzim. Ini mohon maaf, burung kakak tua di belakang saya ganggu suara enggak ya? Atau masih cukup terdengar? Sebentar, saya tak pakai headset aja. Masih cukup terdengar ya? Tak pakai headset aja. Sebentar, izin. Permisi Pak, suara Bapak belum kedengeran. Oke, cek. Kalau sekarang gimana, Mas? Sudah Pak. Oke, makasih. Oke, saya lanjutkan. Kecuali atau selain menurunkan aktivitas bakteri, juga menurunkan aktivitas enzim, bahkan menghentikan kalau water activity-nya sudah sangat rendah. Nah, dengan meningkatkan kadar air atau kadar air pada produk selama penyimpanan, itu akan meningkatkan resiko spoilage atau tercemar atau mudah terdapat jamur misalkan. Nah, ini contoh teman-teman ini kalau nyimpen daging di kulkas, itu masih bisa berjamur karena dia suhunya saja di 5 derajat.
di 5 derajat itu kira-kira jamur masih bisa tumbuh. Tetapi bakterinya itu tidak akan tumbuh dengan baik, sehingga akan tersupres, tumbuhnya sedikit demi sedikit. Jadi terkadang kita temukan di kulkas itu daging yang kita simpan di kulkas, di luar jamuran, tapi dalamnya juga masih baik. Jadi hanya perlu di trimming aja itu juga masih bisa. Tapi untuk amannya ya jangan menyimpan daging lebih dari 2 hari atau 3 hari itu sudah harus hati-hati. Kalau daging disimpan di kulkas, kalian karena males kalau di freezer kan towingnya lama tuh, 12 sampai 24 jam. Kalian simpan di kulkas. Kalau kalian mau masak, cek dulu kalau slimy. Slimy itu artinya ada lengket-lengketnya, ditarik naik ada kayak lendirnya, itu sudah. Itu pasti mikrobianya banyak sekali. Nah itu kalau masih 1-2 hari ya masih bisa di trimming, dalamnya mungkin masih bisa diambil. Tapi kalau sudah lebih 3 hari saran saya jangan pernah dimakan karena resiko. Ya kalau yang tumbuh hanya bakteri apa istilahnya yang tidak berbahaya. Tapi kalau patogennya nanti salmonella apalagi sampai dengan misalkan Clostridium botulinum, resikonya bisa sampai meninggal. Jadi hati-hati ya dalam penyimpanan daging. Memang jarang kalau kita sebagai orang peternakan yang belajar ilmu daging, kalau pinter nyimpen daging saja di freezer itu kita sudah jadi satu lini bisnis sendiri. Jualan daging frozen itu kan sudah satu lini bisnis sendiri. Oke, kemudian saya lanjutkan. Selain kalau penurunan air terjadi, maka juga akan terjadi penurunan bobot dan juga size atau saya lebih pas menyebut kalau book itu kurang familiar ya. Dimensi dari makanan juga akan berkurang. Nah, meskipun dengan semakin berkurangnya bobot dan tadi dimensi biasanya lebih mudah di-handling. Contoh jerky tadi. Jerky itu kan tipis, empuk, kemudian biasanya dijual sebagai snack. Nah, makanya saya punya ide nih, besok kalau teman-teman ada yang tertarik, kita silahkan kontak saya, kita penelitian terkait jerky. Jadi jualan dendeng yang dia awetnya lama, 3 bulan, gitu misalkan. Jadi dijual seperti apa? Seperti permen di supermarket atau di Indomaret, di Alfamart. Itu tapi daging, produk daging. Jadi beberapa orang kan senang. Snack itu kan tidak hanya krecek, kita bisa membuat snack jerky atau dendeng yang awet lama. Kita bisa kasih rasa pedas, manis, kasih madu, dan itu saya kira akan laris sekali. Kemudian deteriorating of eating quality and nutritional value, of course, penurunan dari nutrisinya. Nah ini contoh-contoh yang menggunakan dehidrasi sebagai metode untuk pengawetan. Selain daging, ada juga kopi, ada juga susu. Susu itu kalau dibuat bubuk awetnya lama, tapi kalau hanya dipasteurisasi maksimal berapa? Kalau di Plaza Agro itu paling seminggu itu udah bagus. Sudah itu udah mulai jendal, ngempel-ngempel. Kemudian untuk sebagai bahan tambahan ya kering itu bisa juga tepung telur itu juga ada dan juga pengawet makanan atau pewarna makanan itu rata-rata sekarang juga sudah dikeringkan. Jadi konsep pengeringan ini untuk semua makanan terutama di Indonesia ya menurut saya sangat efektif. Di belakang PPT nanti silahkan dilihat teman-teman. Menurut saya kalau teman-teman ini hidup di negara tropis dengan ya 1 tahun terus mendapatkan sinar matahari, itu adalah energi gratis yang bisa dimanfaatkan untuk pengawetan makanan. Contoh misalkan saya pernah membantu di Klaten itu pengeringan kerupuk hanya dengan matahari. Itu membantu sekali. Jadi hal yang selalu dicermati dari setiap negara itu adalah energi. Kalau kita tidak boros energi, maka kita
bisa lebih cepat maju dari negara lain. Boros energi itu tidak harus bayangan kita listrik, kemudian gas, tidak. Sinar matahari itu kalau kita bisa gunakan dengan baik untuk mengawetkan daging, dengan dikeringkan pakai tenaga matahari itu kan gratis. Makanya orang Indonesia itu pinter. Penjual krecek itu dia untungnya gede banget. Karena dia hanya bermodalkan sinar matahari, keringkan, kemudian digoreng. Itu bisa jadi satu penelitian yang bagus juga. Bagaimana kaitannya ekonomi dari pembuatan krecek, misalkan dari penggunaan energi listrik, kemudian sinar matahari, dan juga bisa dengan pemanasan. Nah, mekanisme pengeringan ini pastinya 3 hal yang krusial harus diatur. Temperatur udara, kelembapan udaranya, kemudian kecepatan udaranya. Nah, ini akan ditemukan biasanya kalau kita peneliti atau dosen itu pada satu mesin oven, saya lebih mudah menyebutnya wet oven atau oven yang dia ada semprotan air untuk mengatur kelembapan relatif di chamber tersebut. Nah, makanya kalau membuat jerky itu tidak hanya butuh kering, tapi bahkan butuh basah di dalam temperatur yang masih tetap tinggi, 80-90 derajat, tetapi kelembapan relatif di dalam oven itu bisa sampai 80%. Nah, itu yang ilmu ini yang kalau teman-teman tertarik, kalau masuk lab akan sangat menarik sekali. Bagaimana mengawetkan makanan dengan mengeringkan produk tanpa harus membuat produknya itu crunchy, tapi lebih ke chewy. Oke, kemudian ini saya kira keilmuan yang saya sampaikan tadi. Tebal tipis dari produk yang ada atau dari film yang ada itu akan menentukan kecepatan dari udara tadi untuk membawa uap air yang ada dari produk. Yang menguap itu cepat tidaknya akan dibawa oleh kecepatan udara yang ada. Kalau tidak diatur dengan baik, maka ini akan membuat produk malah menjadi moist atau menjadi basah, dan itu tidak diinginkan oleh produsen jerky biasanya. Saya mengambil contoh jerky saja karena keilmuan di drying ini paling gampang diaplikasi di jerky atau di dendeng. Nah, tadi water vapor uap air akan meninggalkan permukaan dari daging jerky tadi, kan akan menimbulkan kelembapan di sekitar dari oven yang ada. Nah, sehingga rate of drying atau kecepatan dari pengeringan ini menjadi penting. Kalau aliran udaranya cepat, itu produk akan menjadi cepat kering. Tapi cepat kering itu tidak selalu bagus karena semakin cepat uap air itu dibawa dari permukaan dendeng tadi, maka produk dendengmu akan lebih cepat kering dari luar. Maka perpindahan dari udara ini harus diatur, misalkan 2 meter per second. Jadi selama 1 detik itu perpindahannya 2 meter. Itu supaya apa? Supaya tetap basah di dalam oven, tetapi tidak sangat basah. Jadi uapnya itu tetap ada di dalam chamber, tetapi tidak langsung keluar dengan cepat. The faster the air, the thinner the boundary film, and the faster the rate of drying. Seperti saya sampaikan, kecepatan udara membawa uap air itu akan semakin mempercepat pengeringan produk. Nah, karakter jerky yang characteristic of air necessary for successful drying when the food is moist. Jadi ini karakter dari udara ya, untuk memastikan pengeringan yang sukses saat
makanan itu basah, atau contohnya tadi jerky itu atau daging itu basah. Jadi harus di-set moderately high, dry, temperaturnya adalah moderate. High itu ya, moderate high itu artinya sekitar di 80-90, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Low relative humidity, kelembapan relatifnya di set rendah, dan high air velocity, kecepatan udaranya tadi juga harus diatur. Biasanya kalau saya membuat jerky, satu penelitian saya adalah membuat dendeng bebek yang saya tambahin madu, itu laris sekali di Korea, apalagi ditambah bumbu. Kalau di kita apa ya namanya? Itu ngehek, itu apa namanya ngehek? Makaroni ngehek. Nah, itu kan ada bumbu penggurihnya ya. Nah, di sana saya membuat jerky itu kemudian dipasarkan dengan bumbu tersebut, tapi bentuknya jerky, dendeng. Itu laris sekali di Korea, dan itu termasuk kategori produk yang mahal atau produk yang premium. Karena daging bebek di Korea itu sangat ekspensif selain daging kambing. Kalau di tempat kita daging kambing itu murah meriah. Kalau di sana dapat daging kambing itu wow, seperti dapat hadiah yang mahal. Nah, poinnya ketiga ini perlu diatur. Kemudian mekanisme dari pengeringan. Jadi during the falling rate of water movement from interior to surface falls below the rate at which water evaporates to surrounding air surface dries out. Assuming temperature, humidity, and air velocity are unchanged. Nah, ini penjelasan terkait tadi, hampir sama dengan saya sampaikan di awal. Oke, karena saya kira slide saya sangat banyak, saya poin-poin yang penting saja yang akan saya sampaikan. Nah, ini adalah pengeringan yang dengan menggunakan tray. Jadi pengeringan itu kan biasanya dia ditaruh di atas tray stainless atau plate metal. Nah, plate metal itu juga akan mempengaruhi dari pengeringan yang ada, karena terjadi konduksi dari plate tadi ke makanan atau tray tadi ke makanan. Nah, kalkulasi perpindahan panasnya ini cukup kompleks ya di dalam pengeringan, karena ini akan berpengaruh terhadap kekeringan yang ada. Makanya biasanya oven yang wet oven saya mengistilahkannya, atau oven yang bisa diatur relatif humidity-nya itu tidak menggunakan tray atau tidak menggunakan plate metal. Dia di bawahnya hanya seperti besi silinder saja, supaya air bisa keluar masuk dibawa oleh tadi kecepatan udara yang ada. Nah, saya kira di mekanisme ini tambahan-tambahan saja, silahkan nanti dibaca. Termasuk ini penjelasan terkait size of food piece atau potongan dari makanan, ukurannya itu akan sangat penting, mempengaruhi dari rate kecepatan pengeringan. Nah, penggunaan alat pengering di Indonesia ini macam-macam. Salah satunya adalah hot air dryers atau pengering dengan udara panas. Nah, ini bentuknya nanti saya kira bisa dipelajari sendiri, tapi di sana akan memuat beberapa hal yang penting seperti insulasi, kemudian ducting. Ducting itu pipingnya itu ya. Kemudian kabinetnya, tadi bagaimana produk bisa dimasukkan ke dalam oven itu juga akan berpengaruh. Termasuk juga apakah
pemanasnya itu langsung mengenai produk atau ada layer plate di bawahnya. Penggunaan gas dan juga misalkan pemanas lainnya pun akan mempengaruhi dari hasil pengeringan yang ada. Nah, ini teknis terkait dengan kabinet dryers. Biasanya tray yang ada itu ketebalannya 2-6 cm. Nah, kabinet dryers atau pengering dengan konsep kabinet, nah, itu biasanya murah. Sebagai contoh kalau kita beli di pasar tuh itu bisa diistilahkan sebagai kabinet dryer yang oven di bawahnya hanya menggunakan pemanas, kemudian untuk ngeringkan apa ya kalau di tempat kita roti, untuk manasi roti. Nah, kemudian yang lain ada juga conveyor dryers atau pengering conveyor. Nah, pengering conveyor itu biasanya bentuknya belt atau sabuk dengan ketebalan 5-15 cm. Nah, konsepnya dia sambil jalan, sambil dipanasi. Nah, ini teknis sekali, biasanya dia dikeringkan dulu sampai kandungan 10-15%, kemudian baru diselesaikan di pengering bagian akhir. Selain conveyor dryers atau pengering conveyor, juga ada jenis pengering lain seperti rotary dryers atau pengering dengan putaran. Jadi pengering dengan putaran ini biasanya hanya berbeda pada mekanisnya ya. Kalau tadi conveyor itu adalah dengan sabuk, kalau ini biasanya di dalam oven. Seperti kalau teman-teman tahu mesin pencuci, mesin cuci. Nah, itu mirip seperti itu, tapi bukan untuk cuci baju, tapi langsung dengan panas udara, jadi tanpa air. Kemudian ada juga spray dryer. Spray dryer itu pengering dengan spraying. Ini biasanya melibatkan fine droplets molecules yang ukurannya diatomiskan atau dibuat kecil. A fine dispersion of pre-concentrated food 40-60% moisture dispersed atomized to form fine droplets then spray into a or counter current flow of heated air at 300 derajat in a large strain chamber. Jadi dalam satu chamber besar pengering itu yang dibuat kecil adalah bahan makanannya yang sudah dikonsentratkan. Bisa biasanya campurannya bisa dengan air ya. Ketika dia disemprotkan dan chambernya itu panas, maka dia otomatis akan menjadi kering atau hanya akan dikoleksi dari bahan keringnya. Nah, ini contoh paling gampang itu penggunaannya di usaha susu bubuk seperti di Sari Husada, itu menggunakan spray dryers. Nah, tipe-tipe pembuat kecilnya ini macam-macam, saya kira teknis sekali, bisa yang namanya centrifugal atomizer, pressure nozzle atomizer. Pressure nozzle atomizer itu menggunakan tekanan yang ditekan pada satu pipa metal, tapi ukurannya kecil sekali, termasuk juga ini lubang-lubangnya. Kemudian saking tekanannya tinggi, itu nanti dia akan keluar dari lubang tadi droplet sekitar 180-250 mikron, jadi kecil sekali. Nah, itu baru nanti akan dikeringkan dengan udara tadi, bisa mendapatkan susu bubuk sebagai contoh. Selain itu ada two fluid nozzle atomizer, ini juga sama, sebenarnya poinnya adalah nozzle atomizer dengan menggunakan nozzle. Ada yang menggunakan ultrasonic nozzle atomizer.
ultrasonik, kemudian fluid itu saya kira kombinasi dengan mesin lain untuk mengeringkan produk yang ada. Kemudian ini yang saya sampaikan di awal, yang paling mahal, yang paling murah maksud saya adalah dengan mengeringkan matahari. Ini yang kita praktekkan di kampung atau di Indonesia pada umumnya. Karena apa? Biasa dipraktekkan, dia murah, simple, tidak butuh teknologi yang ribet, hanya bermodalkan solar atau juga cahaya matahari. Nah, ini biasanya langsung memapar dari produk yang ada. Oke, sebentar saya izin tak ngecas laptop dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, open air sun drying itu tadi saya sampaikan simple, meskipun dia biasanya poor quality ya, quality-nya menjadi rendah. Membutuhkan tenaga kerja yang banyak, termasuk tempat yang luas, meskipun dia secara biaya murah atau rendah biaya, kemudian bisa dilakukan di dekat rumah atau bahkan di tempat kita menggunakan genteng. Saya kira itu natural wisdom ya, atau kebijaksanaan nenek moyang kita ya. Kalau bisa hanya ditaruh di atap, kenapa harus menggunakan mesin yang mahal? Nah, itu yang kadang kita sebagai mahasiswa Gajah Mada atau yang mahasiswa zaman sekarang itu kadang berpikir, kuno ah. Tetapi sebenarnya penghitungan dari benefit penggunaan pengeringan ini adalah tergantung dari itu tadi. Semakin murah biaya yang kita keluarkan itu semakin bagus. Tidak harus metode mahal kelihatan keren, tapi sebenarnya di akhir cost-nya malah tinggi. Nah, itu yang perlu saya tanamkan ke teman-teman. Penelitian pun sebenarnya tidak harus mahal selama konsepnya itu benar dan baik. Penelitian dengan pengeringan matahari kan juga bisa tanpa harus kita menggunakan mesin yang sangat mahal juga. Nah, kelemahannya juga banyak sudah saya sampaikan tadi. Travel driver saya kira ini sudah sama. Nah, efek terhadap makanan itu adalah akan merubah rasa, aroma, kemudian warna, nutrisi pada makanan, termasuk pada daging. Makanya kalau teman-teman penelitian terkait dengan pengeringan ini, uji yang harus dilakukan adalah uji sensori, uji fisik, dan juga uji kimia. Karena kimia untuk mengetahui kandungan nutrisinya, fisik untuk mengetahui perbedaan physical quality-nya, kemudian tadi sensori itu untuk mengetahui seberapa penurunan sensori yang ada. Ini satu-satu saja dibahas, saya kira kalau tekstur pasti akan terjadi gelatinization of starch, jadi dia akan memproduksi gelatin juga, kemudian selulusnya akan mengkristal, termasuk tadi konten waternya juga akan menurun. Kemudian flavor aroma ini biasanya akan loss atau kehilangan dari rasa, penurunan kualitas rasanya, dan aromanya juga akan menurun. Aroma yang dimaksud adalah aroma dari kualitas awal atau prior
quality. Kalau daging ya aroma daging, dia akan berkurang. Kemudian temperatur dan air yang terkandung di makanan juga akan berkurang kalau kandungan airnya ya. Kalau temperaturnya adalah kalau sudah selesai pengeringan biasanya juga akan turun. Kemudian vapor pressure of the volatiles and their solubility in water vapor. Oke, ini saya kira kaitannya adalah dengan tekanan air pada makanan yang ada. Ini dikaitkan juga dengan water activity. Kalau kira-kira dia banyak air keluar dari makanan, tadi penguapan dan sebagainya, maka tekanan di dalam daging pun akan berubah. Warna, saya kira dengan tadi pengeringan maka akan terjadi proses browning atau proses pencoklatan. Nah, proses pencoklatan ini ada dua. Satu adalah maillard, yang satu adalah browning mekanisme. Sama-sama mencoklat, tetapi prosesnya berbeda. Karamelisasi dari misalkan produk gula yang dimasak itu kan menjadi coklat juga. Tapi itu prosesnya namanya caramelization. Mencoklat karena proses karamelnya. Kalau maillard itu biasanya terjadi di produk-produk berbasis protein. Seperti contohnya daging. Kalau kalian masak, mencoklat itu prosesnya bukan caramelization tetapi maillard reaction. Nah, Maillard reaction sendiri di penelitian ini punya cabang penelitian sendiri ya yang dalam terkait dengan mempelajari warna coklat dari hasil memasak. Contoh sebagai akademisi kita sering lihat stick itu warnanya akan mencoklat kalau dimasak. Nah, pencoklatan ini akan terkait dengan kesukaan pelanggan, kemudian kandungan nutrisi di dalam stick sendiri, dan juga kualitas lain seperti ya fisik, kemudian bakteri, dan sebagainya. Sehingga keilmuan maillard ini menjadi sangat baik atau sangat dalam juga untuk dipelajari lebih lanjut. Ini saya kira tips dan trik saja, misalkan ini, prevent by blanching or treatment of fruit with ascorbic acid or sulfur dioxide. Jadi pemanasan dengan penambahan vitamin C, saya kira ini gini, poinnya itu sebenarnya gini, warna itu, kalau ini saya kira salah menuliskannya, warna dari pencoklatan tadi itu bisa dikurangi dengan penambahan antioksidan pada produk tersebut. Salah satu antioksidan yang ada itu adalah vitamin C. Jadi ini bisa atau merupakan peluang penelitian bahwa penambahan antioksidan alami maupun antioksidan buatan itu bisa digunakan untuk mempertahankan penurunan kualitas daging bagi contoh. Termasuk tadi mengurangi warna coklat yang ada. Ini saya jelaskan tadi terkait maillard, kemudian nutrisi. Nah, terkait vitamin C tadi, atau ascorbic acid kita biasa menyebutnya juga, itu sangat sensitif terhadap panas dan ketengian. Jadi untuk mencegah ketengian bisa ditambahkan zat-zat seperti vitamin C dan fenol. Tetapi penambahan ini biasanya sensitif terhadap panas, maka biasanya gagal kalau sudah pemasakannya menggunakan temperatur tinggi. Jadi penambahannya akan lebih pas untuk produk-produk yang tidak digunakan di temperatur tinggi. Karena setahu saya vitamin C ini di suhu 50 derajat itu sudah mulai rusak. Makanya ketika penelitian teman-teman ada yang penambahan misalkan pangan fungsional dengan penambahan bla 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 yang basis utamanya adalah vitamin C, yang saya tanyakan pasti pertama dimasak enggak? Karena kalau dimasak dan suhunya di atas 50, rata-rata kalau kita masak pasti suhunya di atas 50 ya, karena
arang kita aja kan 200 derajat Celcius lebih. Itu rusak vitamin C-nya. Jadi penelitiannya itu muspro menurut saya. Artinya idenya bagus tetapi prosesnya jelek. Ya, tidak akan membantu penelitian itu memberikan data yang baik karena prosesnya salah. Nah, pengukuran dari kerusakan kualitas produk termasuk daging itu biasanya salah satu yang krusial di sana adalah tiamin. Nah, tiamin ini dijadikan standar untuk mengetahui kerusakan makanan di produk apapun. Rata-rata yang ada kandungan tiaminnya digunakan karena dia apa? Sensitif terhadap panas. Jadi kalau tiamin ini rusak, maka kita biasanya di food science mengukur ketahanan makanan atau shelf life atau keawetan makanan itu dengan tiamin ini. Jadi bisa ditentukan kalau tiaminnya cepat rusak, maka dia dikalkulasi dengan menggunakan misalkan penghitungan Arrhenius itu tidak akan awet lama. Nah, contoh-contoh produk yang mengandung vitamin C natural itu biasanya juga akan cepat rusak kalau nyimpennya nggak benar. Nah, nyimpen buah itu yang harus pas di dalam kulkas supaya minimal kita mengurangi kontak dengan temperatur tinggi. Kalau kita nyimpen jeruk misalkan sembarangan di dekat jendela atau ya rasanya jeruk tapi kandungannya sudah hilang. Oke, ini kemudian nutritional value yang lain, daging pastinya mengandung vitamin seperti itu tampil ya, vitamin A, D, E, dan K, karena ini protein vitamin-vitamin yang larut lemak. Kemudian solven utama dari daging masih air, saya kira. Nah, ketika air ini dikeluarkan atau tadi melalui penguapan dan lain sebagainya, maka oksidasi atau proses oksidasi akan meningkat juga sehingga ketengiannya juga akan meningkat. Karena biasanya unsaturated fatty acid pada daging sebagai contoh itu tangannya kan ada dua tangan istilahnya dua cabang itu akan rusak dan menangkap atau mengalami oksidasi tadi. Nah, di dalam pembuatan produk hasil ternak seperti susu misalkan, itu tadi salah satunya adalah menggunakan spray drying. Nah, spray drying ini tidak begitu mempengaruhi dari nilai biologi dari protein susu. Sehingga makanya pembubukan susu ini rata-rata masih menggunakan konsep spray drying di industri-industri seperti sari husada dan lain sebagainya. Nah, penyimpanan sebagai contoh, misalkan susu ini tadi, dengan moisture content di atas 5%, ini cenderung akan menurunkan biologi value atau nilai biologi dari protein susu. Nah, pengukuran di susu biasanya kalau di daging itu masih bisa menggunakan tiamin, kalau di susu biasanya dengan menggunakan lisin ini juga bisa. Nah, pembalikan dari konsep dehidrasi adalah namanya rehidrasi. Jadi rehidrasi itu penambahan air. Kalau dehidrasi itu adalah pengurangan air. Meskipun rehidrasi ini biasanya tidak akan bisa menggantikan secara sama
proses dehidrasi yang ada. Jadi sudah didehidrasi, kemudian ditambahkan air, terus akan kembali menjadi bentuk semula, biasanya tidak bisa. Makanya hanya menambahkan air, tetapi tidak akan mengembalikan kualitas awal seperti tekstur, kemudian ya kualitas tekstur utamanya, itu tidak akan kembali seperti awal. Karena sudah kehilangan tekanan osmotiknya ya. Oke, saya kira ini sudah 1 jam lebih, biasanya kita sampai 10 sampai 5. Ya, saya kira freeze drying ini sudah saya sampaikan juga. Ini konsepnya adalah menggunakan tekanan dan juga pembekuan. Jadi kalau dia ditekan di 4,5 torr atau 610 Pascal ini kan tinggi sekali. Jadi air akan dipaksa menyublim karena saking dinginnya dan tekanannya pada mesin freeze drying. Jadi pada suhu yang sangat dingin, minus 75 derajat biasanya itu, dia akan divakum juga. Nah, kira-kira nilainya adalah 4,5 torr itu. Jadi bayangkan makanan seharian kalian simpan di situ, maka airnya akan keluar dari produk yang ada. Nah, freeze drying ini akan menghasilkan daging dengan kandungan air di bawah 2%. Sangat sedikit, tetapi masih ada kandungan airnya. Ya. Kalau pengeringan tadi semaksimal mungkin dia masih ada 5-6% kandungan air. Kalau freeze drying ini bisa sampai dengan 2%. Artinya ini lebih efektif daripada pengeringan pada umumnya. Pengawetan dengan freeze drying ini makanya bisa dibawa sampai ke luar angkasa, biasanya dia bisa mengawetkan 2-4 kali lebih lama dari shelf life pengeringan biasa. Bayangkan kalau 4 kali lebih lama proses shelf life-nya atau masa simpannya, kemudian dia dikemas dengan kemasan yang baik, sebagai contoh kemasan yang berbasis aluminium, kemudian multi-layer, maka dia akan lebih awet lama lagi. Sudah bakteri tidak bisa tumbuh, disupport dengan tadi kemasan yang bagus. Jadi ada namanya hurdle teknologi. Teknologi yang memastikan berbagai macam metode digunakan untuk mensupres, menekan bakteri yang ada. Ini metode lain juga ada metode iradiasi. Metode iradiasi ini saya kira tujuannya untuk membunuh bakteri dengan biasanya dinamakan cold sterilization, sterilisasi dengan cara dingin. Tidak perlu menggunakan panas, tapi produknya akan bebas dari bakteri. Ini biasanya menggunakan 4,5 mRad atau ini satuan dari radiasi ya. Kalau lebih dari itu biasanya sudah tidak diperbolehkan karena membahayakan konsumennya. Ini salah satu penelitian saya, kita juga sedang meneliti radiasi ini terhadap daging. Jadi info yang hebat dari radiasi ya, radiasi itu meskipun di otak manusia kan nuklir, kemudian bahaya dan sebagainya. Tapi di pangan kalau bisa diaplikasi dengan baik, teman-teman bisa mengawetkan daging di udara terbuka hanya dengan disinari itu bisa sampai 1 bulan lebih. Bayangkan, itu kan berarti membantu ketahanan pangan sebenarnya. Cuman ketakutan ini masih sangat tinggi. Padahal radiasi ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita kena lampu, kita kena sinar matahari, itu kan konsep atau proses iradiasi ini. Nah, ketakutan kita itu karena biasanya adalah intensitas dari radiasi yang tinggi sehingga akan menyebabkan kanker atau carcinogenic effect. Oke, saya kira itu saja karena saya tadi janji 1 jam, ini 1 jam sudah lebih. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut terkait dengan proses pengeringan ini. Sampai belakang saya kira ini hanya mengenalkan dengan metode dari masing-masing pengeringan. Terima kasih atas waktunya. Saya kira ini hari Minggu, silahkan dilanjutkan untuk kegiatan yang lain. Selamat berhari Minggu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak. Bapak. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup ya.